ready. Wow, sekali lagi. Sobat Bale. Yes. Coba yang sudah selesai makan, mana giginya? Kasih lihat giginya. Coba sekarang dibuka mulutnya. Oh iya benar. Udah beres dikunyah semua ya. Sudah Udah kenyang beres. semuanya Bapak Ibu. Sudah. Oke, sebelum memulai lagi ya, kita mau main games ya. Main games, ada ice Oke, breaker. gamesnya apa Kak Arnold? Oke, untuk kali ini kita mau main Simpson. Simpson tuh kayak gimana itunya? Simpson, wow. Mana para lelaki? Wow. Delila ya perempuan kayak gimana gitu, cantik-cantik gimana? Kalau Simpson tuh cuma satu gaya, gini dong. Iya, gini. Kalau nggak gini. Kalau perempuan banyak gayanya. Oh, banyak? Bisa begini, bisa begini, Oh, bisa begini. lebih banyak pose ya, Cia? Bebas. Lebih ya. bebas Memang perempuan posenya. tuh istimewa Oke. ya, gayanya banyak. Bebas terserah. Boleh Mau ya. Mau begini, bebas ya. Kalau Delila banyak banget posenya dan bebas. Nah, Iya. satu lagi nih, Ci. Satu lagi adalah singa. Kalau singa adalah kayak menerkam. Oke ya. Kayaknya lebih enak kalau kita bangkit berdiri nih, Ci. Oke, Coba yuk bangkit berdiri. Kita mau main sweet-sweetan ya. Ya, kayak suitan. Kira-kira kalau Simpson kalahnya sama siapa? Ya. Delila. Oke. Sama Delila ya. Delila kalahnya sama siapa? Singa. Oke. Kalau singa kalahnya sama Simpson. Oke ya. Jadi peraturan permainan begini. Nanti saya akan balik ke belakang dan Bapak Ibu Saudara juga balik ke belakang. Nanti tentukan satu gaya. Apakah kamu Simpson, apakah kamu Delila atau kamu singa. Jadi kalau misalkan saya Simpson, berarti yang Delila itu menang. Kalau yang singa berarti kalah. Tapi yang kalau gayanya sama saya, berarti dia masih bisa bertahan. Nah, jadi di sini permainannya adalah unggul-unggulan. Siapa yang bisa menang lawan saya, berarti akan nanti jadi pemenangnya begitu, Ci. Dan ada hadiahnya ya. Dan hadiahnya ya, oke ya. Acara hari ini disponsori oleh Tolak Tolak angin, Angin. oke? Ya, oke. Oke, siap ya. Yuk semuanya balik kanan, gerak. Oke. Cici boleh yang 1, 2, 3-nya ya. Dan Bapak Ibu Saudara harus jujur ya. Jadi kalau Jangan misalkan tiba-tiba ganti Iya, gaya. jangan ganti gaya, Ya, jangan. boleh ya. Oke ya. Oke, hitungan ketiga boleh balik badan dengan gayanya ya. Oke. 1, 2, 3. Saya Simpson. Oke Jadi ya, yang singa boleh duduk. yang singa boleh Ya. duduk. Yang menang masih stay boleh berdiri. Oke. Oke, Wah. yang singa duduk. Yang Singa duduk ya. Yang Simpson sama Karena Delila. singa dikalahkan oleh Simpson. Oke, yang masih menang balik ke belakang yuk. Oke, balik lagi ke belakang. Pikirkan gayanya ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, yang singa boleh. Yang Yang Simpson. Simpson boleh duduk. Simpson. Yang Simpson boleh duduk, yang Simpson. Oke. Wah, masih ada Oke. beberapa nih, Ci ya. Wih, Oke, mantap, yuk. mantap. Yang Simpson udah duduk? Udah Simpson, oke, balik Yang masih lagi. menang, balik badan lagi. Ya, pikirkan gaya berikutnya ya. 1, 2, 3. Yang singa kalah. Silakan Yang duduk yang singa singa. boleh duduk, Karena saya yang Simpson. singa. Gaya Simpson. Oke. Oke. Oke, boleh balik badan Balik lagi. Oke. Sekarang tingkat kesulitannya dinaikin ya. Jadi Oke. kalau yang sama juga duduk. Ya, Ya. betul. Kalau yang sama juga dengan salah. Kak Arnold boleh duduk juga Oke. ya. Oke, pikirkan gerakannya. 1, 2, 3. Oke. Saya Delila. Oke. Yang posenya Delila yang duduk. ada pose Delila juga boleh duduk. Ya. Oke. Terus yang yang singa. posenya singa. Yang posenya Simpson. Simpson dia duduk juga. Boleh duduk. Oke, sisa berapa orang? Wah, 5 Ci. Beri tepuk tangan dong untuk kalian. 6. Wow, 6 orang. pria sejati loh Wow, ya. sangat pria sejati. Luar biasa. Oke, boleh bangkit, boleh ke depan terima Boleh maju hadiah ke ya? depan. Oke. Oke. Ini udah
terima hadiah apa lomba lagi nih? Nanti kita cuma 3 doang. Oh oke. Nanti Yang hadiahnya terlima muncul yang di bawah boleh ya. ke depan. Oke. Bapak Ibu Saudara menjadi saksi. Oke ya. Siapa yang akan menang? Oke, boleh balik badan. Balik belakang. Oke. Oke. Hitungan ketiga balik badan. 1, 2, 3. Oke, saya Simpson. 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 Ini yang singa berarti boleh duduk pasebuah. Singa kalah sama Simpson. Oke ya. Oke, masih 4 ya. Satu lagi ya, sekali lagi terakhir. Ya. Oke, 1, 2, 3. Pemenangnya cuma 1. Satu lagi, Pak Budi. Oke. Pemenangnya adalah Pak Budi. Budi tepuk tangan Pak Budi. Tunggu dulu dong, hadiahnya. Hah? Oh, hadiahnya ada di Nanti bawah. menyusul dari Koko ya. Oke, nanti boleh diambil hadiahnya di bawah Nanti ya. boleh hubungi saya ya, oke? Ya, kayaknya kita udah main-main nih, Cirin ya. Kayaknya tingkat daya konsentrasinya sudah mulai berkumpul. Iya, sudah fokus lagi. Kita mau sesi lagi. Mau sesi lagi, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu dong. Iya dong. Satu lagu ya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Yuk bangkit lagi. berdiri yuk. Siapa yang mau anak cucu jadi berkati, coba angkat tangan. Badannya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Semuanya boleh angkat tangan di atas yuk. Come on. Katakan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Asik. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah. Maka buka-buka yang senyum, yang bersuka cita. Haleluya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa? Karena Allah, amin, menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Yesus tunjuk kamu. Kita semuanya firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Sekarang tunjukkan lagi dirinya ya. Yesus cinta kamu. Asik. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Ada bahasa Mandarinnya ternyata. Siap. You just who I want. Choose who I need. Choose who I love. Secinta kau semua. Sekali lagi. Choose who I want. Choose who I need. Choose who I love. Secinta kau semua. Begitu lagi kasih. Mana tangannya di atas kembali. Asik. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Katakan amin. Amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan dan meninggikan juga. Coba mana bakal berbahagia? Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Amin. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tiada mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bertepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya.
Saya persilahkan Bapak Pendeta Ishak Tulus. Tulus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Pendeta Ishak Tulus. Yes. Mari kita berdoa. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam acara ini yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kalau ada yang datang dengan persoalan diberi jalan keluar. Kalau ada yang putus asa Tuhan beri pengharapan yang baru. Mari Tuhan berfirman, siapkan kami untuk masa depan kami, supaya kami bisa menempuhnya dengan kekuatan Tuhan sendiri. Dengan firman-Mu kami akan berjalan maju. Dengan firman-Mu apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak ada satu hambatan yang mampu menghentikan kami berjalan. Kami akan terus berjalan maju sampai seluruh rancangan-Mu jadi. Itu sebabnya urapi kami, kuduskan kami, supaya kami mampu mendengar pesan Tuhan, supaya kami mampu melihat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. 1, 2, 3. Yes. Strong family. Yes, yes, yes. Are you ready? Ready. Haleluya. Yuk kita masuk sesi berikutnya. Dan setelah ini besok pagi saya pamit karena besok saya ada pelayanan di Pondok Indah, sorenya di Kelapa Gading. Doakan saya supaya saya tetap sehat. Ya, hari Senin malam saya ada pelayanan di Pondok Indah lagi, lalu Selasa Rabu istirahat. Ya. Kemudian Kamis ada pelayanan, Jumat ada pelayanan di Bantar Gebang. Kemudian Sabtu saya ada pelayanan di Camp Pria Sejati di Depok, ya. Sorenya terbang ke Surabaya. Minggu ada di Surabaya, Senin di Batu, Selasanya di Malang Selatan. Berikutnya ke Manado. Sampai kata Pak Hansen kalau ada pelayanan cancel nanti lapor ke sini. Sebab minggunya sudah penuh, ya. Sekarang ini banyak keluarga stres, pendeta laris, ya. Gitu. Makanya semua kamu anak-anak muda, saya ingin kamu punya spesifikasi yang betul-betul nanti kamu jadi tajam gitu. Pasti dicari orang. Karena kalau cuma biasa ya banyak yang lain gitu. Tapi jadilah orang yang spesial gitu, dibutuhkan orang, ya. Bilang sama anak muda di sampingmu, itu kamu. Ya. Oke, Strong Family, kita akan bicara tentang legacy, warisan, ya. Yuk kita buka ayatnya Strong Family dan ayo temanya legacy, warisan, ya. Kita semua harus meninggalkan warisan, boleh katakan amin? Ini sesi 8 di seminar saya, ya. Oke, Amsal pasal yang ke-13 ayat 22 kita baca bersama-sama sebagai orang yang siap untuk meninggalkan warisan, ya, khususnya orang tua yang lebih semangat, terus anak-anak muda lebih semangat karena bakal terima warisan, ya. Ayo, yang siap membaca boleh katakan haleluya. 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Mari katakan amin. Kalau Anda ke mall-mall begitu ada pakaian merek Emba, ya. Biasanya ada itu, ya. Itu ownernya teman saya. Jadi dia punya orang tua keren. Punya anak 4, satu orang ditinggalin satu perusahaan, dan jadi semua. Kenapa? Karena selain meninggalkan warisan kekayaan, orang tuanya juga meninggalkan warisan cara mengelolanya. Nah, begitu. Itu penting, ya. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita hanya berpikir tentang warisan harta kekayaan, justru banyak kakak beradik itu bunuh-bunuhan karena warisan, ya kan? Bahkan ada banyak anak pendeta rebutan pelayanan, ya. Ada juga yang begitu, ya kan? Khususnya yang aliran-aliran karismatik, kan itu biasanya kayak generasi ke generasi begitu.
Nah, makanya saya sejak awal anak saya 2, saya sudah ngomong sama mereka ya. Saya jelas nanti mau siapa yang menggantikan. Ketika anak saya pertama itu saya tawarin, kamu mau nggak jadi hamba Tuhan? Anak saya Theo itu wajahnya begini, nggak jawab tapi wajahnya begini. Saya tahu dia nggak mau, ya kan? Saya diam akhirnya setahun. Setahun kemudian dia tanya, Pak, sekolah Alkitab itu kayak apa sih? Wah, saya langsung jelaskan bener-bener sampai detail, sampai ngerti, ya kan? Terus sekali waktu saya bawa ke Jawa Timur, ke Malang sama mamanya, sama adiknya, jalan-jalan ke Batu, mampir di sekolah Alkitab. Ya. Tiba-tiba di sekolah Alkitab itu ada tulisan begini, Anda dipanggil untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dia foto di bawahnya terus dikasih tunjuk sama saya. Wah, serem ya, serem. Tapi biasanya orang kalau sudah foto di situ, gak kemana-mana, saya bilang gitu. Betul loh, dia ternyata ambil formulir, diisi, terus dikembalikan, dipanggil dia. Nah begitu dia ambil keputusan sekolah Alkitab, saya panggil dia. Saya langsung ngomong begini, Theo, sekolah Alkitab tujuannya apa? Kalau cuma mau gantikan papa, jangan. Nanti kalau nggak pas, rusak pekerjaan Tuhan. Oh enggak Pak, saya punya visi. Apa visi kamu? Saya pengen membuat satu pelayanan yang bisa menyambungkan hubungan anak dan orang tua. Loh, memang selama ini nggak nyambung ya? Nggak nyambung Pak. Nggak nyambungnya di mana? Ibarat iPhone Pak. Ya, orang tua itu iOS 7, anak sudah iOS 10. Ya, nah saya ngomong iOS ini yang tua-tua ini nggak ngerti ya. Berarti kan nggak nyambung memang ya kan? Nah mereka terperangah karena apa? Mereka ngerti ini plongak-plongok ya kan? Dan memang betul gak nyambung ternyata ya kan? Nah itu juga yang dikerjakan anak saya. Dia betul-betul ngurusin anak muda, menyambungkan, ada persoalan dengan papanya gitu. Dia tanganin baik-baik. Pelayanan itu harus betul-betul Anda ada di satu titik di mana Anda dipanggil Tuhan, di situ berpengaruh gitu. Harusnya begitu ya. Nah malam ini saya membahas bersama Anda warisan yang gak pernah bisa direbut siapapun, dan warisan ini sifatnya adalah kekal, warisan ini sifatnya adalah hal-hal kerajaan Allah, kira-kira gitu. Ada 2 warisan terbesar orang tua bagi anak cucunya. Next, tolong dibuka. Ada berapa? Warisan terbesar bahkan tak ternilai oleh apapun, itu ada 2. 1, mari kita lihat. Next, nah. 1, hubungan papa mama yang Anda boleh tanya anakmu loh. Ya, boleh tanya anakmu. Jadi ternyata anak-anak kita itu merindukan supaya papa mamanya itu hubungannya harmonis. Betul anak-anak? Betul. Saya minggu depan ini ke Manado. Ini seminar pasutri khusus gembala-gembala GPDI. Saya diberi tema itu love language, bahasa cinta. Terus saya coba ngobrol sama mereka, Bu ini arahnya mau kemana? Salah satunya begini Pak, supaya hubungan gembala ini suami istri mesra gitu. Supaya harmonis, karena banyak Pak pendeta yang rumah tangganya itu gak harmonis. Gitu. Dan betul memang, ya. Jadi anak-anak kita ini di sini nih ya kan, merindukan supaya hubungan papa mamanya itu harmonis. Boleh katakan amin? Dan untuk harmonis itu enggak terjadi secara otomatis, enggak, harus dibangun. Boleh katakan amin? Saya ketika anak saya Theo tadi mau nikah, itu dia datangi saya dan dia ngomong begini, Pak, aku jujur kagum dengan caranya papa mencintai mama. Ajari aku mencintai istri. Oke, kalau kamu ada masalah, datang ke papa, kita ngobrol. Dan memang jatuh cinta itu gampang. Tapi mencintai setelah nikah, gak gampang itu. Mau makin lama, makin nyebelin, ya kan? Istriku banyak kekurangan, tapi aku memutuskan untuk mencintai dia. Jadi gini loh, supaya hubungan suami istri itu harmonis, gak ada pilihan lain. Ini password gak boleh dirubah. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Ini gak boleh dirubah. Suami pemimpin, istri penolong. Ini gak boleh dirubah. Supaya harmonis, hal ini harus dilakukan. Saya mengasihi istriku dengan segala kekurangannya.
Wah, istriku juga tunduk sama saya, nggak pakai syarat. Satu arah juga. Jadi aku mengasihi dia satu arah, nggak nuntut balik supaya dia tunduk, bukan. Dia juga tunduk kepada saya satu arah. Gitu, kira-kira gitu. Jadi pernikahan itu nggak boleh nuntut balik. Semua dilakukan satu arah. Boleh katakan amin? Iya. Nah istriku yang pertama kemarin saya sudah ngomong pelupa. Nikah lagi pelupanya lebih sadis. Ya kan? Nah satu lagi kekurangan istriku. Tukang keliru. Istri saya yang pertama itu kalau cuman keliru masuk toilet laki-laki. Sering banget. Dan kalau ditegur ya. Bu nggak lihat ya ini gambar laki-laki loh khusus buat laki-laki. Ya. Istriku malah jawab begini. Aku juga khusus buat laki-laki. Iya betul juga loh ya kan. Nah sekali waktu ya saya melayani ke Nginden, Betani 2 hari. Terus ke Semarang melayani Kempria. Terus ke Bandung melayani retretnya MDC. Ya. Nah antara Semarang Bandung ini kan nggak ada pesawat harus naik kereta. Nah ternyata staf saya yang ngatur jadwal ini belum belikan tiket kereta. Jadi pulang dari gereja sama almarhum istriku belok ke Indomaret. Saya ngomong, "Mah, tolong belikan tiket kereta ya, Semarang Bandung, nama kereta satu-satunya kereta malam itu namanya Harina. Tolong mama pilih kelas eksekutif, pilih bangku tengah, harganya kata Billy, staf saya namanya Billy, 360. Oke papa, mah supaya enggak keliru, papa ulang. Harina, Semarang Bandung, eksekutif bangku tengah, 360. Oke, siap papa, lari dia. Balik dia lambe-lambekan boarding pass. Papa, ya Billy bohong pak. Loh kok bisa? Mama dapat harga 160. Keliru ini pasti. Betul, ternyata keliru ya kan. Saya bilang, mah keliru ini. Loh katanya Harina, ini betul Harina. Tapi yang mama beli ini bukan eksekutif. Ini bisnis. Udahlah gak apa-apa sekali aja. Semarang Bandung itu 7 jam lebih. Terus bangkunya bisnis itu nggak bisa recline. Begini. Papa duduk kursi begini 7 jam lebih. Meledos perutku mah. Ayo kita refund. Tak apa. Masuk Indomaret ya kan. Di refund nggak bisa. Mbaknya ngomong, Pak minta maaf nggak bisa di refund di sini Pak. Harus di Senen. Mbak beli satu lagi ya yang eksekutif. Wah istriku langsung bereaksi. Nggak bisa. Ini harus di refund dulu. Nanti selesaikan di rumah. Beli aku sampai di rumah, papa ini harus di refund. Kalau enggak sayang, iya mama ini harganya 160. Terus refund itu ke Senen, kalau papa enggak ada yang nyupirin, papa males, papa pasti naik taksi. Pulang balik naik taksi itu 300 lebih. Yang di refund 100, tapi sayang papa bla 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 dalam itu. Coba kalau saya misalnya ya, terus saya nggak matikan ego sendiri, nggak mengasihi dalam keadaan begitu. Terus saya ngomong, sudah salah kamu malah ngotot. Kira-kira berantem nggak? Berantem. Saya begitu tak belum. Oke, ternyata mama luka. Maaf. Oke, papa selesaikan. Selesai. Saya jadi ingat temanku Debbie Basir ngomong. Pria itu lebih cepat stres karena pria itu otaknya lebih kecil daripada wanita. Sudah otak lebih kecil, semua dipikirin. Makanya cepat stres pria. Nah wanita itu otaknya lebih besar, tapi kosong. Katanya Debbie Basir, katanya dia ya. Kata dia ini. Tapi jangan percaya, aku juga gak percaya ya kan. Maksudnya ternyata kata temanku satu lagi, Ridwan Huta Barat, dia ngomong, wanita itu kalau lagi emosi, betul-betul logikanya plus kosong. Jadi yang ada cuman emosinya tadi itu. Makanya saya ingat itu langsung tak peluk. Daripada bermasalah. Jadi Pak, harmonis itu mahal harganya. Harus mengasihi satu arah. Istri juga gitu, tunduk satu arah. Gak usah nuntut aku tunduk supaya dia mengasihi. Bukan, semua dilakukan satu arah. Boleh katakan amin? Tapi Pak mau mengasihi gimana? Oh istriku tuh mulutnya kayak ember Pak. Macam-macam sudah ya memang kamu cocok mengasihi ember itu. Dan nikah lagi.
istriku yang sekarang. Tukang kelirunya juga keren banget, ya kan? Bulan Agustus tahun lalu berada di Manado, Ternate, Halmahera. Selama perjalanan itu HP saya diblokir karena istriku lupa bayar. Begitu dibayar, tetap diblokir. Saya bilang, Mi, coba di off, baru di on, nanti connect. Ternyata enggak juga. Pulang Jakarta ke Grapari, istriku masuk Grapari, aku tunggu di mobil, enggak sampai 5 menit. Dia keluar, Papi, ya ternyata Mami keliru. Keliru gimana? Nomor orang lain yang Mami bayar. Oh saya enggak marah loh. Kenapa? Saya sudah tahu memang dia tukang keliru. Nah sekarang begini, kalau sudah tahu kelemahan pasanganmu seperti itu, kalau Anda pria tetap kasih dia. Kalau Anda wanita tetap tunduk sama dia. Terus pria sebagai pemimpin, istri penolong. Ini juga nggak boleh dibolak-balik. Pemimpin itu bukan penguasa. Ini boleh ditulis karena nggak ada di sini ya. Pemimpin, Tuhan itu tetapkan pria sebagai pemimpin. Kalau ini sampai diubah bermasalah. Ini masalah fungsi, ya kan? Saya mau tanya sama Anda. Ini mic diciptakan Tuhan untuk supaya suara lebih keras, ya kan? Tapi kalau mic ini buat ngulek sambal, bisa nggak? Bisa, siapa bilang bisa? Dan tetap pedes, ya kan? Tapi lama-lama mic ini rusak. Penciptanya tersinggung. Nah pria juga begitu, pria itu rusaknya kalau dia nggak jadi pemimpin dalam keluarganya, rusak sendiri dia. Dan penciptanya juga tersinggung, makanya pria, Anda adalah pemimpin. Boleh katakan amin? Pemimpin untuk pelongok nggak jelas begitu. Pemimpin itu harus lembut tapi tegas tadi itu loh, boleh katakan amin? Nah tanda pemimpin itu ada 3, tulis di situ nggak ada. Ada berapa tandanya pemimpin? 1, memberi keputusan. Ini 1. Jadi pria itu harus bisa memberi keputusan. Kenapa? Kalau Anda tidak memberi keputusan, itu pun sudah sebuah keputusan. Keputusannya apa? Tidak ada keputusan. Nah itu juga keputusan. Nah itu yang, jadi kalau pemimpin memutuskan tidak memberi keputusan, istri yang memberi keputusan. Dan begitu istri memberi keputusan, semua berantakan. Ya, jangan hehehe, ini serius. Saya ngajarin anak saya pria begini, kamu lebih baik keliru keputusan daripada tidak ada keputusan. Karena apa? Keliru keputusan kamu boleh nabrak tembok dan babak belur, tapi besok belajar yang lebih tepat, ya kan? Karena pria kalau tidak memberi keputusan, dosanya pria itu lebih banyak karena apa yang dia tidak lakukan daripada apa yang dia lakukan. Diam, tidak memberi keputusan. Adam itu kan yang makan buah duluan siapa? Hawa. Makanya enggak ada istilah Adam nafsu, Hawa nafsu. Karena Hawa yang makan duluan, ya kan? Tapi, nah kenapa bisa Hawa makan buah? Padahal itu kalau Anda baca ayatnya, Adam itu sama Hawa soldier to soldier, pundak ketemu pundak. Ada ular masuk diganggu ular kok diam saja. Enggak ambil keputusan apa-apa. Ini salahnya pria. Mungkin pada waktu itu Adam berpikir begini, diam itu emas. Tapi kata guru saya ada kalanya diam itu emas, tapi ada kalanya warna kuning belaka. Tahu kuning belaka? Yang hanyut di kali itu loh. Tai. Jadi ternyata ada pria emas, ada pria tai itu. Tanya pria sebelahmu, kamu jenis apa? Enggak usah dijawab. Wajahmu yang kayak tai saya juga tahu, ya kan? Salah satu tanda pria tai tidak pernah memberi keputusan. Itu pria tai namanya, ya kan? Tahu tai? Ya kayak mukamu itu, ya kan? Memberi keputusan itu pemimpin. 2, memberi arah. Pemimpin itu memberi arah. Boleh katakan amin? Karena apa? Kalau Anda pemimpin tidak memberi arah kepada keluarga, setan beri arah keluargamu. Gadget beri arah keluargamu.
televisi beli arah keluargamu. Makanya pria harus memberi arah. Boleh katakan amin? 3, memberi rasa aman. Jadi adanya Anda, keluargaku mau aman, jangan sampai malah mau pamit keluar kota. Papa mau keluar kota ya, berapa hari? 3 hari. Kenapa enggak 3 minggu Pak? Nah, berarti Anda enggak memberi rasa aman itu. Adanya Anda harus ada rasa aman. Boleh katakan amin? Terus istri itu penolong. Penolong itu menggunakan kata Hezer, apa? Hezer, Ebenezer, Hezer. Artinya apa? Menolong pakai hatinya Tuhan. Loh, saya lihat nih selama di sini nih. Aku sudah mulai lihat-lihat loh. Ini istri ini nolong suaminya pakai hatinya Tuhan apa hati setan ini kelihatan, ya kan? Yang hati setan pakai menolong itu hati setan itu, kalau hati Tuhan nggak begitu. Nah, kenapa seringkali korslet antara pria dan wanita? Karena nggak pas nolongnya. Kalau gitu gimana caranya menolong? Sebenarnya masalah penolong ini banyak, tapi waktunya kan nggak ada. Jadi saya kasih 3 aja. Caranya menolong suami. Kok nggak ditulis istri? Satu, mengerjakan bersama-sama supaya menjadi lebih mudah. Jadi Adam itu tanpa Hawa bisa, tapi adanya Hawa supaya menjadi lebih mudah. Karena apa? Mengerjakan bersama-sama, bukan ambil alih. Nah, banyak wanita ambil alih, udah kesana aja kamu, bikin repot aja malah. Loh, hadirmu itu penolong kok malah jadi ambil alih, ya kan? Ada nggak kira-kira wanita seperti itu? Bilang sebelahmu. Bilang sebelahmu, ada di sini wanita itu sekarang. Semua diambil alih sendiri, makanya nggak diberkati. Nah, supaya diberkati, mengerjakan bersama-sama. 2, menghadapi bersama-sama supaya menjadi lebih ringan. Kenapa? Karena ada persoalan. Nah, ketika ada persoalan, jangan biarkan suamimu sendirian. Dan jangan juga suami menjadikan istri bemper, nggak boleh. Harus menghadapi bersama-sama. Boleh katakan amin? Terus yang ketiga, menikmati bersama-sama. Kenapa? Karena banyak juga istri kalau sudah berhasil, yang diurusi keluarganya sendiri aja, keluarga suami gak pernah diurusin. Ada yang begitu, atau ada juga suami kalau sudah berhasil malah menikmati sama wanita lain, juga ada. Loh, pria itu kalau gak takut Tuhan kan begitu. Kalau masih miskin pegangan Tuhan kenceng-kenceng. Kalau sudah kaya semua dipegangin. Nah itu pria Suntoloyo itu namanya, ya kan? Loh, pria itu makin kaya makin nakal kalau gak takut Tuhan. Kalau wanita makin nakal makin kaya, bedanya itu. Dan pria nakal biasanya nyangkutnya sama wanita nakal juga. Itu. Jadi ingat ya, warisan pertama adalah hubungan papa mama yang harmonis. Makanya jangan pernah rendahkan istrimu di depan anakmu. Istri juga jangan pernah rendahkan suami. Kalau ada konflik, jangan naruh kepahitan di anakmu. Dasar mamamu, dasar papamu, enggak usah. Bagaimanapun wanita itu yang melahirkan dia. Ajari menghormati. Boleh katakan amin? Supaya kembali utuh gitu loh. Boleh katakan amin? Jadi ini prioritas ya. Hubungan suami istri ini warisan pertama. Ya, coba bapak-bapak, kalau Anda pulang dari luar kota, jujur, sampai di rumah. Yang dicari dulu istri atau anak? Cucu malahan, ya kan? Yang sudah punya cucu biasanya hatinya pindah ke cucu, ya kan? Tapi ada juga pria kalau pulang dari luar kota, yang dicari anjingnya dulu. Ada juga itu. Yang lucu, pembantunya dulu dicari. Wah, pria goblok itu namanya, ya kan? Nuh itu pernah ditegur Tuhan tuh, ya. Yuk kita lihat Kejadian 7 ayat 7. Ini konsep di kepalanya Nuh. Ya, di situ enggak ada, Anda tulis saja ya. Kejadian 7 ayat 7, ayat itu berkata begini. Nuh itu konsepnya di kepalanya begini ya. Kejadian pasal 7 ayat 7, ayat itu berkata begini. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah. Jadi Nuh itu masuk bahtera, Nuh sama 3 anaknya masuk begitu.
Terus berikutnya istrinya dan istri anak-anaknya. Tuhan nggak mau. Pasal 8 ayat 15, Tuhan ubah ya. Pasal 8 ayat 15 dan 16 ayat itu berkata begini. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri. Nah, Tuhan maunya begini Bapak Ibu. Nuh keluar sama istrinya. Terus anaknya sama istrinya. Anaknya sama istrinya. Anaknya sama istrinya. Anaknya sama istrinya. Begitu. Jadi hubungan suami istri itu jangan dilukai. Ini akan menjadi warisan buat anak cucu kita. Boleh katakan amin? Nah, kenapa ada banyak anak yang takut nikah? Karena melihat pernikahan papa mamanya gak bisa dicontoh. Gitu. Nah, mulai hari ini pelihara pernikahanmu supaya jadi warisan bagi anak cucumu. Boleh katakan amin? Warisan kedua adalah waktu atau kehadiran. Next, tolong dibuka. Warisan yang kedua adalah kehadiran. Kita harus punya waktu untuk hadir ya. Banyak orang tua kesana kemari mencari metode untuk mendidik anak, tetapi Tuhan menjadikan orang tua itu sendiri sebagai metode untuk mendidik anak. Boleh katakan amin? Banyak orang ikut parenting sana sini, tapi saya mau kasih tahu, boleh ikut parenting. Ya, tapi Anda sendiri orang tua adalah metodenya Tuhan untuk mendidik anak-anakmu sendiri. Nah, ayatnya berkata begini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, seorang ayah itu hadirnya sebagai pendidik. Itu menggunakan kata instruction, kayak instruktur gitu. Jadi seorang ayah itu pelatih yang menghasilkan value, kira-kira gitu. Nah, seorang ibu teacher, guru, pengajar, menghasilkan skill. Waduh, kalau anakmu dapat dua-duanya, sudah pinter berkarakter. Keren, ya kan? Saya mau langsung begini, 3 fase tersulit kita harus hadir. Next, tolong dibuka. Ini 3 fase penting orang tua harus hadir dan ini tersulit. Ya, umur 0 sampai 5 tahun ini memiliki kekuatan 50% untuk mendidik anak. Ya, 0 sampai 5. Memiliki kekuatan itu gak ada angka 0, itu dibuang aja nanti, anakku keliru. Memiliki kekuatan 50% untuk membentuk anak. Jadi anak itu gedenya mau jadi apa itu ditentukannya di umur ini Pak. 0 sampai 5, ini namanya golden age, umur emas. Kenapa? Karena tulis ya, karena di sini nggak ada. Umur 0 sampai 5 ini proses menyambungnya jaringan otak anak itu satu persatu. Saya ulangi. Umur 0 sampai 5 terjadi proses nyambungnya jaringan otak satu persatu. Ya. Dan nyambungnya itu tergantung dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Nah, kalau melihat papa mamanya bertengkar terus, nakal. Itu. Kalau kumpul dengan orang yang suka teriak-teriak, ya dia teriak-teriak. Karena nyambungnya otaknya itu di situ. Nah, nanti kalau sudah tua, itu proses putusnya jaringan otak satu persatu. Makanya kan katanya orang tua itu makin lama kan kayak anak-anak gitu. Itu kebalikannya. Cuman bedanya kalau anak Anda boleh bentak, orang tua dibentak kualat kamu. Ya. Umur 0 sampai 5 ini coba terus apa berikutnya? Belum, ditarik lagi. 0 sampai 5 ini begini, Anda tulis ya karena di sini enggak ada. Umur 0 sampai dan 1 itu mutlak mamanya harus lebih intens karena masih perlu ASI. Dan Anda harus tahu dada seorang ibu sama seorang bapak itu beda. Bukan besarnya maksud saya. Tapi dada seorang ibu itu punya kemampuan untuk menyesuaikan suhu. Kalau lagi panas, dia turun jadi sejuk. Kalau lagi dingin dia naik jadi anget.
Makanya anak begitu dipeluk mamanya pasti tenang, ya kan? Kalau dipeluk papanya belum tentu. Kadang-kadang isi dada papanya nggak jelas, ya kan? Hanya jelas. Anda bisa membedakan nggak pria sama wanita kalau gendong baby? Beda loh. Kali waktu anak saya umur 5 bulan, yang sekarang sudah 30 lebih, ya 30. Hari Minggu saya sudah pakai jas, tiba-tiba istriku ngomong, "Pak, nitip sebentar, mama ke toilet." Oke, tak gendong. Pria pakai jas gendong baby, 30 tahun lalu belum ada pampers, ya kan? Terus kencing. Apa yang terjadi? Begini. Tapi sekali waktu saya lihat istriku, gini nggak gerak dia. Ada apa, Ma? Nggak boleh gerak. Kenapa? Lagi pipis supaya tuntas. Wanita itu rela tidak bergerak supaya babynya pipis sampai tuntas. Pria gendong baby nggak usah 15 menit. 5 menit sudah gerah, ya kan? Mama, mama. Kalau wanita, apalagi anak panas, nggak akan turun-turun dia, ya kan? Malah sambil diayun-ayun. Tutup batalmu. Ya? Kenapa wanita tahan lama gendong baby? Pria enggak. Karena pria itu kalau gendong baby pakai otot, makanya enggak tahan lama, ya kan? Iya. Wanita pakai hati, makanya tahan lama. Semua yang Anda kerjakan pakai otot itu biasanya enggak tahan lama. Nah, hasilnya pasti enggak bagus, ya kan? Oh ya, apalagi yang pakai otot-ototan. Nah, itu lain lagi, babak belur, ya kan? Tapi semua yang Anda kerjakan pakai hati itu tahan lama dan hasilnya pasti bagus. Makanya pekerjaan Tuhan, keluarga itu perlu hati. Boleh katakan amin? Anda pernah nggak dengar orang ngomong begini? Saya sih punya hati tapi belum sempat aja. Pernah dengar orang gitu? Kata guru saya, orang yang punya hati itu punya 3 indikator. Ya, punya waktu, punya duit, punya tenaga. Jadi orang yang punya hati rela berkorban, punya hati rela melayani, punya hati, punya waktu juga. Gitu. Boleh katakan amin? Umur 2 dan 3 tahun itu menentukan anak itu jadi mandiri atau pragu. Berapa tadi, umur berapa? 2 dan 3 tahun. Kalau yang punya anak seperti ini, ya perhatikan. Umur 2 dan 3 tahun itu menentukan anak itu jadi pragu atau mandiri. Makin banyak kata jangan, makin banyak kata tidak boleh, makin banyak ditakut-takuti, pragu. Makanya kalau anak umur 2 dan 3 tahun, jangan berharap rumahmu rapi. Gak usah. Loh, cucuku ini sekarang yang dekat dengan saya cuma 3 rumah. Terus kalau siang main ke rumah saya, umurnya itu 3 tahun sama adiknya baru 7 bulan. Waduh, kalau sudah masuk lemari, saya nggak bisa bilang, jangan, enggak, biarin aja. Paling saya ngomong mamanya, iya Pak, Hiro masuk lemari. Ya nanti Cece yang betulin. Udah, itu piala ya, piala, terus apa yang digantung-gantung di leher itu? Medali, punya omanya itu 1 lemari, hancur semua. Udah gak apa-apa, daripada anak gak bertumbuh. Jangan banyak larangan kalau masih 2 dan 3, biarkan aja karena dia lagi explore dirinya. 2 dan terus 4 dan 5 itu menentukan anak itu cerdas atau enggak. Karena pertanyaannya sudah mulai banyak dan Anda jawabnya harus benar, ya kan? Cucu saya yang umurnya 5 tahun, anak kakaknya Theo, ya, sekali waktu nanya saya, "Opa, ya, Kelo dulu kan ada di perutnya Mami ya?" "Betul." "Terus keluarnya lewat mana ya?" "Nanti tanya Mami ya." Ayo, kamu mau jawab apa sekarang? Lu anak sekarang ini pinter-pinter lu, kalau Anda salah jawab. Cerdas atau enggak ditentukan di situ, di umur ini, ya kan? Dan umur 0 sampai 5 ini kebutuhannya 1, sentuhan sebanyak-banyaknya.
papa dan mama. Sentuhan sebanyak-banyaknya. Dan perhatikan baik-baik, sentuhan papa itu menyembuhkan. Kok gak ada amin sih ini pria? Hei, pria bukan hanya doanya loh, sentuhan papanya, pelukan papanya itu menyembuhkan. Karena apa? Pria itu diberi otoritas proteksi namanya. Dan ini hal-hal rohani Pak, gitu. 0 sampai 5 ini umur emas, jadi Anda harus betul-betul di sini 50% loh kekuatannya membentuk anak itu. Jadi jangan remehkan anak umur ini. Gitu ya. Fase 2. Fase 2 umur 6 sampai 12 tahun. Nah ini memiliki kekuatan 30% untuk membentuk anak. Jadi di sini 30% bentuk anak ya. Terus anak pria, kalau anak pria mamanya harus lebih intens supaya anak itu belajar sentuhan, belajar perasaan gitu. Kalau anak wanita papanya lebih intens supaya belajar kepemimpinan karena leader itu ada di papa ya. Nah kebutuhannya anak umur 6 sampai 12 tahun itu ada 3. 1, diberi identitas. Boleh katakan amin? Diberi identitas. Apa sih identitas itu? Sekali waktu saya lagi duduk di depan gereja begitu sama beberapa orang bapak. Tiba-tiba ada opa oma bawa cucunya itu cacat. Tiba-tiba salah satu pria ngomong begini, ini anak ini pasti orang tuanya punya dosa ini. Kalau nggak salah orang tuanya ya Tuhan gagal produk. Loh, saya kaget kok Bapak bisa ngukur begitu. Ya, dari mana ngukurnya ini? Ya. Saya mau kasih tahu sama Anda, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Semua yang lahir luar biasa. Mau cacat, gak cacat, tetap luar biasa. Anda pernah melihat pengkhotbah yang gak punya kaki, gak punya tangan? Nick namanya, hebat kan? Berarti setiap anak memang hebat. Cuman tugas orang tuanya buka tutupnya itu supaya hebatnya itu keluar. Caranya gimana? Stop labeling. Beri identitas yang jelas. Boleh katakan amin? Semua label yang salah jangan diberikan kepada anak itu. Tapi beri cap yang benar, beri identitas yang benar. Boleh katakan amin? Apa sih identitas? Kali waktu ada seorang anak pulang sekolah dia nangis. Papanya ngomong, kamu laki-laki gak boleh nangis. Nah ini salah ini. Jadi seolah-olah nangis hanya untuk perempuan. Laki-laki boleh nangis. Kelirunya orang tua kan begitu. Kamu itu laki-laki, bukan banci, gak boleh nangis. Loh, banci aja rajin nangis kok. Boleh nangis. Wah akhirnya ditambah keras nangis. Kenapa kamu nangis? Aku dibully teman-teman papa. Dibully seperti apa? Aku dibilang banci pak. Nah harusnya papanya beri identitas kan. Kamu bukan banci. Kamu itu diciptakan Tuhan laki-laki loh. Dan Tuhan merancang kamu masa depannya gemilang penuh harapan. Papa mengasihi kamu. Beres. Nah ini malah enggak. Ya kamu memang kayak banci. Jadi banci beneran. Hati-hati mulutmu. Karena semua yang Anda katakan kepada anak itu namanya identitas. Ya, beri identitas. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat, tanpa dibeda-bedakan. Jangan dibandingkan dengan anak tetangga, jangan dibandingkan dengan si A, si B. Dia adalah dia, enggak ada duanya. Boleh katakan amin? Yang ketiga, beri value, nilai, kebenaran, firman. Ya. Nah saya kalau lagi parenting begini, biasanya keluhannya orang tua begini. Pak Ishak, saya suami istri itu sudah memutuskan didik anak begini Pak. Tapi opa omanya Pak, semua diubah. Yang kami gak boleh jadi boleh. Ajak sekalian opa oma parenting. Ya. Karena opa oma itu memang pemberi kasih sayang yang berlimpah-limpah. Tapi opa oma bukan pendidik. Pendidik itu adalah papa mama. Boleh katakan amin? Justru opa oma itu kadang-kadang menjadi penjahat yang penuh kasih sayang. Gak tega, ya kan? Kan begitu ya kan? Gak tega itu justru membunuh. Tega itu penting. Boleh katakan amin? Iya, karena kata gak tega itu tipuan setan.
Cucuku kejepit di bawah kursi, saya mau tolongin. Bapaknya ngomong, Pak jangan ditolong Pak. Loh kamu tega? Bukan masalah tega, ada pelajarannya itu. Apa pelajarannya? 1, belajar sabar, dia berjuang tuh mau keluar. 2, belajar tahu hidup ini ada masalah. 3, belajar percaya bahwa selalu ada jalan keluar. Begitu bisa keluar sama papanya diangkat. Hore, Cece pinter. Karena anak asal kesulitan ditolong, kesulitan diangkat. Nanti besar nggak mau sulit dan menyulitkan Anda. Biarkan aja dia berjuang. Boleh katakan amin? Iya, itu. Ajari anak dengan benar. Boleh katakan amin? Musa itu dapat di umur ini, ya bagus, makanya Musa kuat. Beda sama Daud, sama Samuel itu beda. Daud itu hebat tapi nggak hebat di anak-anak. Kenapa? Karena kecilnya nggak diurusin papa mamanya, ya kan? Samuel nabi yang hebat juga, tapi anak-anaknya semua jahat di mata Tuhan. Kenapa? Samuel juga kecilnya nggak pernah diurus papa mamanya, dititip di Imam Eli, ya kan? Jadi anak hebat itu sebenarnya bukan lahir dari gereja, bukan lahir dari parenting, bukan lahir dari sekolahnya apa, di mana gurunya siapa, lesnya apa. Tapi papa mamanya seperti apa. Itu yang penting. Boleh katakan amin? Ya. Fase 3. Fase 3 ini tinggal 20% ya. Fase 3 ini kalau anak laki-laki harus kembali kepada papanya. Kenapa? Karena sudah mimpi basah. Nah papanya harus menjelaskan mimpi basah itu ya. Supaya dia nggak rasa tertuduh, nggak melakukan dosa. Kalau anak wanita harus mamanya lebih intens. Kenapa? Karena sudah mulai mens dan mamanya harus ngajarin itu. Karena apa? Papanya nggak pernah mens, nggak bisa ngajarin, ya kan? Itu. Tolong diperhatikan baik-baik ya di umur ini. 13 sampai berapa? 22 tahun. Umur ini di umur ini sekarang ini ya kan? 13 sampai 20 pada ngumpul di sini nih ya. Kamu dengerin ya kamu ya, terus orang tuanya dengerin. Anak umur 13 sampai 22 ini perhatikan, tidak boleh dipaksa, tidak boleh didikte, tidak boleh dipaksa seperti yang Anda mau, tapi harus menggunakan prinsip the power of question, kekuatan pertanyaan. Orang tua jadi coach supaya apa? Muncul wawasannya. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu, malah lari dia. Ya, makanya ketika anak saya Theo seumur-umur gini SMA belajar pacaran, saya nggak ngomong begini, nggak boleh pacaran ya, selesai kuliah dulu nanti baru boleh pacaran. Walah, takutnya malah lompat jendela, pacaran di bawah pohon nangka, ya kan? Kurang seru pindah di bawah pohon tomat, akhirnya pegang-pegang tomat, ya kan? Saya panggil dia, Theo ya saya panggil, duduk yuk kita ngobrol, duduk terus saya tanya begini, Papa dengar kamu punya pacar ya? Iya Pak. Iyanya itu nyeplos, gak ketakutan. Jadi kalau sudah umur segini Pak, gak boleh takut sama orang tua. Justru anak-anak segini harus berani share sama orang tua. Kalau salah pun sebelum ditanya sudah ngaku. Kenapa? Karena berani terbuka. Jadi kalau anak-anak sudah umur gini Pak, Anda harus berhasil membuat mereka terbuka belak-belakan sama Anda. Justru jangan terbuka sama orang lain gitu. Ya, supaya apa? Aman. Nah, gitu. Iya Pak. Siapa nama pacarmu? Sheila Papa. Oh, Sheila yang Mama Mia itu? Betul Pak. Oh, zamannya Mama Mia ya. Terus saya tanya, orang apa dia? Papanya Chinese Makassar Pak. Mamanya ada Bataknya, ada Belandanya. Loh kok gaduh-gaduh banget kamu? Ya? Kamu aja udah gaduh-gaduh ya kan? Sekolah di mana, kelas berapa? Kejar terus pakai pertanyaan. Sampai akhirnya anak saya ngomong gini, Pak gak usah khawatir. Theo berjanji bertanggung jawab. Gak bikin malu Tuhan, gak bikin malu papa mama. Boleh papa mentor? Boleh Pak, ajak main ke rumah. Ajak main ke rumah, tak kasih lampu yang paling terang. Supaya aman kan, setan mau yang gelap-gelap ya kan. Lampu yang paling terang. Akhirnya pacarnya itu akrab sama saya, walaupun gak jadi nikah, sampai sekarang masih panggil saya papa. Ya. Kali waktu dia telepon saya, Papa, ya Ambrot, saya panggil Gembrot nih. Ada apa? Pacaran sama Theo itu gak enak Pak. Loh kenapa?
Kayak pacaran sama pendeta gak diapa-apain. Dalam hatiku gini, pendeta aja jarang yang begitu ya kan. Anak itu jadi bener atau enggak? Itu dididik bukan jadi dengan sendirinya. Sekali waktu saya buka lemarinya, saya kaget. Di belakang pintu lemari itu ada tulisan begini. Aku berjanji karena hidupku miliknya Tuhan. Aku tidak mengizinkan sedikit pun dosa sembunyi dalam hidup saya. Dan saya akan memberikan keperjakaan saya hanya kepada wanita yang saya nikahi. Keren. Sekarang cari perjaka susah. Ini yang nikah ini sudah melanggar semua dulu ya kan. Tapi bisa Pak, masih ada itu. Boleh katakan amin? Makanya jangan ditekan biar mereka enjoy, berani ngobrol sama Anda. Pakai kekuatan pertanyaan tadi itu. Boleh katakan amin? Terus Anda harus tahu juga kalau anak pria itu biasanya lebih share ke mama. Ini secara umum. Anak pria lebih share ke mama. Tapi anak wanita enggak papa, enggak mama, teman-teman. Nah ini mulai gini, iya bener ya. Karena apa? Enggak percaya sama Anda. Anak wanitamu lebih percaya teman. Nah saya punya anak wanita, saya tahu temennya. Makanya kalau anakmu wanita, Anda harus tahu temennya siapa dan ada berapa. Anak saya sampai sekarang temennya 5. Dari mulai SMP sampai sekarang sudah pada beranak, masih berteman. Anak saya namanya Kesia, ya kan? Terus temennya Monica, ini di Australia, ya kan? Belum nikah yang ini. Terus kemudian ada satu lagi Listi namanya, wah ini bipolar. Saya sampai tahu kasusnya, bipolar, ya kan? Sudah punya anak 1. Terus kemudian satu lagi Cici, ini orang Cirebon terus ya, Muslim. Terus satu lagi namanya Tesalonika, dipanggilnya Tesa. Dan sekarang ada di Jerman. Nah mereka masih suka ngobrol lewat Zoom ya. Tapi sekali waktu kadang-kadang anak saya begini, Pak bisa anterin ke mall, ke SMB, ngapain? Ketemu Listi Pak, ada apa? Lagi kumat. Bisa nanganin temennya loh. Tapi sekali waktu masih sekolah, tiba-tiba dia ngomong gini, Pak hari Sabtu ada pelayanan. Enggak ada. Boleh nggak adik minta tolong? Tolong apa? Anterin ke Bandung. Oke boleh. Tapi sama teman-teman dia. 5. Masuk Bandung saya tanya. Kemana dulu? Trans Studio Pak. Oke. Satu orang bayarin 250. 5 orang 1.250.000. Belum makannya ya kan? Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan anak. Amin. Nah cara mentor anak itu gitu. Nah anak umur segini Pak, kebutuhannya 1, apa itu? Menjadi teman. Teman. Maksudnya gini, Anda orang tua jadi teman, terus Anda lengkapi begini, teman baik yang lebih baiknya itu dari teman-teman baiknya. Ngerti ya? Jadi Anda harus tahu loh teman baiknya mereka ini siapa, terus Anda jadi teman baiknya lebih baik dari teman baiknya tadi itu. Nah kalau Anda lebih jahat, ya makanya gak mau terbuka sama Anda, lebih nyaman sama teman-temannya. Anakmu perlu teman. Terus yang kedua, Anda harus jadi mentor gitu. Yang ketiga, jadi teladan. Percayalah kalau 3 fase ini Anda penuhi, anakmu pasti jadi hebat. Satu lagi begini Pak, Anda dan di umur ini Pak, Anda, Bapak Ibu, teman apa? Teman apa gitu. Nah Anda membantu memilih jurusan kuliah. Membantu, bukan pilihin ya. Membantu memilih jodoh. Membantu, bukan memilihkan jodoh. Ya. Bukan menjodoh-jodohkan. Ini hasil penjodohan ini jadi kurang bagus ya kan. Anda hanya membantu gitu loh. Ngasih pertimbangan gitu. Ya, terus kemudian membantu memilih pekerjaan. Nah gitu, ya, membantu gitu. Terus kemudian perhatikan baik-baik. Anak umur 21, nih yang anaknya belum umur ini dengerin. Tiba-tiba anak itu berubah fokus dan mengejutkan. Zut gitu ya, terus teguh dia. Sebelumnya enggak, masih goyah. Tapi begitu 21 zut gitu langsung berdiri tegak.
Anak saya Kesia itu dulu ya punya bisnis air minum di Bekasi. Terus pacarnya dokter, terus dia juga editor film yang bagus ya. Tiba-tiba dia ngomong begini, umur 21. Pak, adik mau ke Surabaya, ngapain? Dipanggil sama Korobi, suruh bantu dia. Oke, Surabaya. Air ditinggalin kasih kakaknya, pekerjaannya ditinggal, pacarnya dokter diputusin. Ya secara manusia aku kecewa juga sih, bisa ya. Tapi sekarang sudah nikah, saya malah berpikir begini, untung gak nikah sama dokter itu. Jadi gini loh, anak kita tahu yang terbaik karena Tuhan yang ngatur. Boleh katakan amin? Jadi Anda gak usah paksakan, Anda tidak boleh memaksa, tapi biarkan dia pilih jalan hidupnya, yang penting tidak berlawanan arah dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Anak saya 2 Pak, yang namanya Theo itu pinter, cerdas, kuliah di Pajajaran dapat beasiswa karena dia main basketnya bagus. Pernah diambil dari Bengkulu untuk masuk PON, ya kan? Dapat beasiswa. Nah anak saya yang kedua yang Kesia itu nggak pinter, nggak cerdas, tapi ulet, tangguh orangnya, perempuan ya. Sekali waktu pulang sekolah bawa nilai dilambe-lambekan sambil bersukacita, Papa, adik dapat 2. Kaget saya, 2 kok bersukacita. Saya lihat nih ulangannya ya, ulangannya itu saya lihat. Ayam jantan berkokok, ayam betina titik tanda tanya. Dia isi bergigik. Jadi kalau jantannya berkokok, betinanya bergigik. Dalam hatiku begini, anak ini enggak pinter, tapi kreatif ya kan? Kan punya jawaban sendiri. Anda mesti lihat positifnya loh ya. Kreatif ya kan? Sekali waktu diajarin baca sama mamanya, ayo ikutin mama ya. S-A, sa, P-U, pu, L-I, li, D-I, di. Terus kalau dibaca semua, nah merangkainya dia lemah. Langsung jawab dengan tegas tanpa ragu, pager dia belum. Aduh kok pager sih dek, mamanya begini. Saya langsung, mama, iya pak. Loh kok jempol sih pak? Lebih baik jawaban yang salah tapi dari dirinya sendiri, daripada benar tapi dari orang lain. Ya kan? Nah saya menemukan 2 hal penting buat anak saya ini Kesia ya. 1, dia kreatif ya. Yang kedua pemberani, enggak takut salah. Kenapa? Orang yang takut salah itu akan tinggal dalam kesalahan cukup lama. Dan orang yang takut salah biasanya bisa bohong juga, ya kan? Itu. Tak dukung dia terus, tak bimbing terus, ya kan? Nah, kalau sekolah itu dari SD ke SMP, ke SMA, kuliah selalu pilih yang favorit. Sampai ketika masuk SMP saya panggil, Dek, betul kamu mau masuk di SMP itu? Betul Pak, mampu gak ya? Loh kenapa? Sulit itu, kata orang sulit. Lah kan papa sering bilang ada kasih karunia. Ya juga, lebih pendeta dari saya ternyata ya kan. Nah, sudah sejak itu mau kemana saja saya gak pernah nawar. Ayo, ayo. Ya. Dan hebatnya gak pernah tinggal kelas loh. Dia selalu naik kelas. Terus kuliah dia ambil perfilman di IKJ. Tugas akhir bikin film singkat. Dia pulang bawa buku. Pak, aku mau angkat buku ini jadi film singkat, boleh gak ya Pak ya? Boleh aja asal kamu berani izin sama yang punya buku. Oh berani Pak? Bukunya Ahok ya. Oke, mau didampingi Papa? Enggak. Berjuang, nanti kalau mentok baru saya sendiri. Makanya ini yang kedua ini warisan itu kehadiran Pak. Hadir itu penting. Saya itu punya waktu begini Pak. 1 hari penuh sebulan sekali boys time sama anak pria saya. Paling cuma ngopi, ngobrol di mobil, di pinggir kali, cuma gitu-gitu. 1 hari penuh buat anak wanita. Itu saya kasih waktu Pak. Anakmu tidak hanya butuh uangmu, tapi butuh waktumu juga. Boleh katakan amin? Ya. Nah akhirnya dia berjuang ketemu Ahok, sampai ketemu. Dan boleh.
Begitu Ahok mengizinkan, dosen pembimbingnya nggak suka sama Ahok. Slamet Raharjo. Ya. Masih maju? Maju Pak, oke, Papa hadir. Akhirnya deal juga. Nah buat film salah satu adegannya itu Ahok kecil mau ketabrak mobil. Saya yang bawa mobil. Jadi Pak jangan tegang. Dalam hatiku pendeta suruh main film. Enggak di training dulu, enggak di briefing, tahu-tahu suruh naik mobil, suruh nabrak. Man, ya sudah. Satu take 7 kali shoot baru selesai. Sulitnya luar biasa, ya kan? Tapi rahasianya Pak, ketika kita hadir. Anak saya itu filmnya terbaik. Lulus cum laude. Bodoh itu bisa diubah. Asal hadir. Saya buktikan itu. Temanku dosen di UI, anaknya satu pelajaran itu jeblok terus. Terus dia nanya begini, Nak, kenapa kamu nilainya yang ini selalu jeblok? Gak tahu Pak, aku juga sudah belajar berjuang keras. Kapan kamu belajar yang ini? Nanti Pak minggu depan. Oke, Papa dampingi ya nanti. Anaknya belajar, temanku cuma tidur di sampingnya. Anak ini bisa berubah loh nilainya. Jadi Pak Bu, anakmu tidak hanya butuh dibayar uang sekolahnya. Tidak hanya butuh dikasih motor, tidak hanya butuh dibelikan mobil. Tapi sekali-sekali Anda hadir bersama dia, Anda ngertiin dia. Boleh katakan amin? Anda dengerin dia, jangan Anda terus yang ngomong. Anda dengerin supaya Anda tahu isi hatinya. Ini penting, supaya apa? Nah ini warisan buat kita semua. Supaya anak-anak kita menjadi lebih hebat dari kita. Boleh katakan amin? Yuk kita tundukkan kepala. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak. Yuk musik, kita nyanyi satu pujian. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita bersyukur. Tunaikan syukurku. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolong aku besar setiamu di sepanjang hidupku. Kali ini saya minta semua keluarga yang hadir, Anda satu keluarga maju ke depan, kumpul satu keluarga. Ayo. Naikkan Satu keluarga Anda kumpul di depan. Haleluya.
buat hari yang kau beri. Satu keluarga ngumpul. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru. Dan tak, ayo termasuk yang suami istri aja maju ke depan. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Coba yang satu keluarga buat lingkaran kecil begitu. Satu keluarga. Kalau Anda suami istri gandengan tangan. Yang keluarga lebih dari 3, ya gitu. Satu lingkaran. Suami istri berhadapan, gandengan tangan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda yang di tempat duduk, letakkan 2 tanganmu di dadamu. Doakan keluargamu hari ini. Yuk, para pemimpin keluarga, Anda pimpin doa buat keluarga masing-masing sekarang. Ayo. Ayo. Gandengan tangan Anda berdoa. Berdoa, ayo tutup mata berdoa. Kalau mama sama anak, mamanya doa. Ya, ayo. Doa buat anakmu, anak doa buat mamanya. Saling doakan kalian sekeluarga. Ayo. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ayo semua berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang memulai pekerjaan penting dari gereja ini. Terjadi pemulihan keluarga. Kami percaya kalau keluarga dipulihkan, gereja ini akan dipulihkan lebih lagi. Kalau keluarga dipulihkan, maka berkat-berkat mereka dipulihkan. Kami doakan supaya semua kesalahan masa lalu tidak terulang kepada generasi yang sekarang. Semua kutuk dari nenek moyang yang tidak baik dalam bentuk apapun kami patahkan dalam nama Yesus. Ini adalah generasi kerajaan Allah, generasi yang dipimpin oleh Tuhan, generasi yang diperbaharui, semua diberkati, tidak ada satupun yang tidak diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Bapak Gembala silahkan apa yang ditaruh Tuhan di hati Bapak Gembala dilepas buat mereka. Haleluya. Haleluya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus boleh lawat setiap kami Tuhan. Biar setiap kami pria-pria sebagai Bapa kami dipulihkan. Ketika kami sebagai pria, sebagai Bapa kami dipulihkan. Kami boleh bawa istri, anak-anak kami juga mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Tuhan urapi kami sebagai kepala keluarga, sebagai pria, berikan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Kami boleh belajar untuk lembut dan tegas. Kami boleh belajar karakter Kristus. Biar itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Setiap ibu di mana mereka dipanggil menjadi ibu sebagai mama bagi anak-anak. Tuhan berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Biar setiap mereka juga boleh membawa keluarga, anak-anak mereka boleh lebih kenal Tuhan. Ada sentuhan kasih sayang, kehadiran yang luar biasa. Kami juga berdoa anak-anak kami dipakai Tuhan. Kami berdoa mereka boleh menjadi generasi ilahi, generasi yang dipakai Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai malam hari ini Tuhan, kami berkomitmen sebagai orang tua tidak lagi memberikan label yang buruk kepada anak kami. Bila di waktu-waktu yang lalu kami pernah mengucapkan kutuk, pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti anak-anak kami, ampuni kami Tuhan. Segala kutuk yang mungkin pernah kami katakan, baik sadar maupun tidak sadar, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya di dalam Tuhan, Tuhan telah mengubah kutuk menjadi berkat. Dan kami mau mencurahkan berkat ilahi itu bagi anak-anak kami, bagi generasi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini terjadi sesuatu yang luar biasa dalam keluarga kami masing-masing. Sekalipun mungkin Tuhan, prosesnya akan melewati proses yang cukup panjang, tapi kami percaya ketika kami berkomitmen untuk berubah, sedikit demi sedikit kami boleh melihat perubahan terjadi, keluarga demi keluarga dipulihkan, pribadi demi pribadi dipulihkan, dan ketika keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan, kami percaya juga kota dan masyarakat juga dipulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi, Bapak Pendeta Ishak Tulus Tuhan, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Jadwal pelayanan begitu padat, tapi berikan kekuatan ekstra daripada Tuhan. Terlebih lagi pengurapan yang luar biasa. Diberikan kerendahan hati Tuhan. Semakin rendah hati, semakin dipakai Tuhan. Semakin rendah hati, semakin diurapi Tuhan. Tuhan juga pagari dengan keluarga, dengan istri, anak-anak, mantu, cucu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan ada perisai daripada Tuhan yang boleh mengcover keluarganya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di malam yang gelap kami akan pulang beristirahat. Kami percaya penjagaan dan perlindungan Tuhan ada buat setiap kami. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dicurahkan dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, memberkati, menolong, menyertai, pekerjaanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, hubungan orang tua dengan anak diberkati Tuhan, hubungan suami dengan istri diberkati Tuhan. Apa saja yang kamu perbuat, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk orang-orang yang telah membantu, ya, para panitia. Sebenarnya kita nggak bentuk panitia ya, tektokan aja langsung koordinasi ya. Oke, sebelum kita akhiri acara ini, saya akan mengundang Bapak Pendeta Ishak Tulus ke depan. Nanti kita akan foto bersama ya, kita akan foto bersama, mungkin bisa dibantu. Iya. It's okay, bisa lah. Oke, Bapak Pendeta Ishak Tulus boleh maju ke depan. Ini sesuatu yang luar biasa. Boleh maju ke depan Bapak Ibu Saudara juga. Nanti ada juru fotonya. Ya, kita maju ke depannya semua ya. Ya, saudara mau ini menjadi acara rutin nih. Amin ya. Kan diktatnya masih banyak tuh. Bisa lanjut sesi-sesi berikutnya. Oke, ya. Oke, ini apa tangga mau diketengahin atau gimana? Gitu aja. Kayaknya tangga diketengahin ya kayaknya ya. Jadi bisa ada trap ya. Coba
Iya, kayaknya minta tolong tangganya dirapatkan dulu. Boleh minta tolong dulu ya. Sebentar. Nah, awas ada colokan. Pelan-pelan ya. Oke. Oke. Iya. Oke. Ya kita bapak-bapak mesti belajar tegas dan lembut Pak. Ya. Kadang kita tegas doang nih. Oke. Boleh. Iya. Pak Isa kayaknya boleh di atas Pak. Biar kelihatan ya. Kelihatan. Di sini kayaknya lebih kelihatan Pak Isa. Iya di sini Pak. Ya Pak. Ya. Oke saya coba atur dulu ya. Oke. Oke. Ya. Boleh diisi tangga yang keduanya. Oke. Boleh agak merapat. Yang di pinggir-pinggir yang merasa dirinya tinggi, pilar-pilar ya. Oke. Oke. Kalau nggak cukup boleh anak muda jongkok di ini. Ya. Coba. Anak-anak cowok sebagian. Nah, supaya bisa merapat. Nah, oke. Yang cowok. Hati-hati. Tariknya lembut tapi tegas. Oke. Ya. Oke. Bisa dapat? Oke, yang atas, coba atas dulu. Lihat ke atas. Oke, yang di bawah. Bisa nggak? Masih dapat ya kursinya? Oke. Oke, Siska bisa bantu Sis? Lompatin aja Sis, kursinya aman Sis. Oke. Tunggu dulu, tunggu. Waduh, ini bikin puzzle nih. Oke. Yuk, satu, tangannya boleh dong naik gitu ya, diacungkan ya. Strong family kan, strong. 2, 3, strong. Lagi. Oke, sudah.